Berikut ini adalah contoh perhitungan atau hitung-hitungan berapa sih yang didapat oleh investor kalau ia ingin berinvestasi dengan cara memberikan KPR pribadi kepada konsumen yang ingin memiliki rumah dengan cara mencicil tapi tidak mau ke bank. Oke, langsung aja ya, kita lihat di sini ada harga perolehan 375 juta. Nah, ini saya dapatkan dari rumah yang ada di Sawangan. Developer dengan harga 375 juta sudah memberikan gratis biaya notaris atas nama pembeli. Nah, investor dalam hari ini bertindak sebagai pembeli cash kepada developer yang nantinya akan kita jual kembali kepada konsumen dengan cara kredit. Jadi karena tidak ada biaya notaris, modal kita menjadi 375 juta. Tapi nanti ketika kita terjadi penjualan, kita akan terbitkan surat pengikatan jual beli antara investor dengan konsumen. Tapi biayanya tidak mahal ya, hanya 2 juta sampai dengan 2.500.000, dan itu bisa kita bebankan atau dibayarkan sendiri oleh pihak konsumen. Tapi kalau memang nanti konsumennya ingin dibayarkan atau dimasukkan ke sini biar sekalian untuk nominal mencicilnya, itu bisa saja kita masukkan ke sini. Nah, oke. Dengan modal 375 juta, berapa sih margin yang mau kita dapatkan di akhir tahun ke-10? Di sini saya masukkan di 75% margin. Kenapa? Karena di 75% margin ini untuk jangka waktu 10 tahun kita akan mendapatkan persentase laba sebesar 8% per tahun. Kenapa hanya 8% ya? Kenapa enggak 100? Kenapa tidak 10%? Atau 12% per tahunnya? Kenapa hanya kita ambil 75% labanya, tidak 100%? Karena saat ini suku bunga yang diberikan oleh bank untuk KPR itu di 6% sampai dengan 7,5%. Karena mungkin harga bersaing atau ada permintaan dari pemerintah, kita kurang paham juga. Tapi memang saat ini suku bunga sedang murah-murah. Kalau kita pun memberikan 8%, kita mengambil laba 8% per tahun, tapi kita akan banyak memberikan kelebihan dibanding KPR lewat bank. Apa kelebihannya? Nanti akan kita jelaskan ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, dengan modal 375 juta ini, kita akan mendapatkan keuntungan selisih sebesar 281.250.000 selama investasi selama 10 tahun. Nah, kalau kita jadikan penerimaan per bulan, fixed income selama 1 bulan, kita akan mendapatkan fixed income sebesar 5.468.750. Nah, bagaimana kalau kita tidak menginvestasikan uang kita, hanya didiamkan saja di bank? Deposito saat ini hanya 4%, dan itu belum lagi dikurangi oleh pajak-pajak. Jadi terimanya tidak 4%. Nah, kalau kita menggunakan uang kita, kita pakai uang kita selama 10 tahun dengan uang tabungan yang ada 375 juta, kita hanya bisa membelanjakan 3.125.000. Sementara kalau kita investasikan, kita akan bisa membelanjakan sebesar 5.468.000. Makanya ini saya bilang adalah teknik menggandakan uang dengan cara aman dan cara yang paling efektif, karena simple, karena kita tidak perlu memiliki skill apapun, skill jago trading atau jago jualan atau kita buka kafe dengan segala macam resikonya. Ini tidak perlu kan, ini cukup kita menginvestasikan uang kita saja lalu uang kita tergandakan. Jadi berapa sih sebenarnya keuntungan yang akan kita peroleh? Dari harga jual ke harga modal kita akan mendapati selisih keuntungan sebesar 2.343.750, dan itu fix setiap bulan selama 10 tahun. Sangat menarik bukan? Jawabnya sangat mungkin jika rumah tersebut masuk kriteria Sunrise Property. Apa itu Sunrise Property? Nilai propertinya terus menaik. Nah, kita bisa lihat ciri-cirinya di sini.
Ada developer besar yang sudah membangun perumahan di sekitar situ atau bahkan kota mandiri itu lebih bagus lagi. Ada rencana pembangunan jalan tol, LRT, MRT atau dekat dengan stasiun KRL. Nah, itu juga lagi booming ya, lagi diminati oleh konsumen. Terus akan dibangun tempat wisata atau ada pusat perbelanjaan. Investasi jangka panjang yang setara dengan pemberian KPR pribadi ini sama dengan seperti deposito dan saham, itu juga membutuhkan waktu yang panjang. Dan lagi kalau diambil pokoknya untuk deposito itu pasti berkurang profitnya jika pokoknya juga dikurangi. Dan bunga deposito atau profitnya hanya 4% per tahun dan itu pun masih dikurangi pajak-pajak. Jadi kita tidak bersih terimanya. Bagaimana dengan saham? Nah, saham juga demikian. Untuk pengambilan profit kita tidak bisa fix karena bergantung dengan laba perusahaan. Dan lagi kita juga harus mengerti dunia saham. Untuk pengambilan pokok, kalau kita mengurangi pokok berarti kan menjual dan itu akan mengurangi profit. Nah, di sini terletak bedanya dengan sistem KPR pribadi. KPR pribadi profitnya fix setiap bulan kita terima, tidak berkurang dan tidak harus memiliki ilmu bisnis apapun. Pengambilan pokok dan itu kan otomatis. Pokok diambil mengikuti cicilan dan itu tidak mempengaruhi terhadap profit yang kita terima tiap bulannya. Apakah investasi ini legal dan aman? Bisnis ini adalah bisnis jual beli secara person to person, pribadi dengan pribadi. Investor dalam hal ini adalah sebagai pembeli cash ke developer yang memiliki sertifikat SHM atas nama investor tersebut. Kemudian investor menjual kembali kepada konsumen secara KPR yang disebut KPR pribadi. Jadi sehingga tidak perlu membutuhkan perusahaan atau badan usaha, tapi dengan sendirinya memiliki kekuatan hukum yang jelas, yaitu memiliki sertifikat SHM dan investor ke konsumen memiliki dokumentasi legal berupa PPJP, pengikatan jual beli, yang mencantumkan perjanjian kredit antara investor dan konsumen. Sehingga legalitasnya semua jelas, clean and clear. Jika konsumen terjadi gagal bayar, maka rumah akan dijual kembali ke pihak ketiga. Dan sebelum rumah laku dijual, konsumen harus membayar sewa. Dan setelah rumah laku dijual, pembagiannya akan diperhitungkan berapa bagian dari masing-masing. Untuk mekanismenya dan juga tata cara penghitungannya akan disampaikan pada chapter berikutnya. Terima kasih.